Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Nena. Gas. Bab 1809 mengancam pertempuran. Zhao Lingshuang dan saudara laki-lakinya menatap Ji Fei dengan kekaguman di mata mereka. Sun Ning, seseorang yang tidak dapat mereka hadapi, bahkan orang-orang kuat yang dipermalukan oleh Sun Ning dan tidak mampu melawan, kini tidak ada apa-apanya di hadapan Ji Fei. Ji Fei telah menguasainya, membuat Sun Ning tidak punya jalan keluar sama sekali dan segalanya diputuskan oleh Ji Fei. Sun Ning juga merasa terhina, tetapi demi menghindari intimidasi Zhao Lingbin, dia tidak punya pilihan selain setuju. Aku mengeluarkan ponselku, mencari nomor saudaraku, lalu meneleponnya. Telepon baru saja berdering sekali dan tersambung. Suara seorang pria yang bersemangat terdengar dari ujung sana. "Kakak yang baik, aku dengar paman memujimu. Kau sungguh luar biasa, kau bahkan berhasil menamparkan wajah Ji Fei. Aku harus bergegas dan memimpin anak buahku untuk berhasil membunuh Ji Fei. Dengan begitu, aku dan kakakku akan memberikan kontribusi yang besar." Sun Bao sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tampak sangat gembira. Meskipun Sun Jianjun menyuruh Sun Ning untuk tetap tenang dan tidak meremehkan musuh, dia juga segera memberitahu Sun Bao dan yang lainnya untuk meningkatkan moral. Saat itu, Sun Ning merasa sangat sedih mendengar suara gembira adiknya. Jika ia menelepon adiknya, bukankah itu berarti mengkhianatinya? Saya merasa sangat terhina dan sangat menyesal. Mata Ji Fei penuh dengan senyum. Dan kini ia memasang ekspresi yang menunjukkan bahwa ia telah menguasai pihak lain. Ia kini 100% yakin bahwa Sun Ning telah menguasainya. "Kakak, kenapa kau tidak bicara?" Sun Bao bertanya dengan bingung karena dia tidak mendengar jawaban apapun dari kakaknya. "Kakak, maafkan aku. Sun Ning masih tidak ingin mengkhianati saudaranya, jadi dia ingin segera menutup telepon." Ji Fei sudah merampas ponselnya dan berkata dengan nada dingin ke ujung telepon, "Sun Bao, kalau kamu tidak mau adikmu mati, datanglah ke kantornya. Aku akan menunggumu di sini." Sun Bao di seberang terkejut, adiknya disandera. Adikku mengkhianati dirinya sendiri? Ada semacam kemarahan dan penghinaan yang tidak dapat dijelaskan, yang muncul karena dikhianati oleh orang-orang terkasih. "Apakah kamu Ji Fei?" Sun Bao bertanya sambil menggertakkan gigi. "Kau pintar sekali. Aku Ji Fei, dan aku menunggumu membunuhku di kantor kakakmu." Nada bicara Ji Fei penuh dengan penghinaan dan ejekan. "Ji Fei, kau lepaskan adikku. Kalau ada masalah, datanglah padaku." Meskipun Sun Bao dikhianati oleh saudara perempuannya, dia masih tersentuh oleh kenyataan yang dialaminya di saat-saat terakhir dan meraung pada Ji Fei. "Oke, aku akan menunggumu di sini. Kalau kau datang, aku akan melepaskan adikmu dan aku akan menyusulmu." "Kamu..." Sun Bao awalnya ingin memprovokasi Ji Fei dan membuatnya marah lalu melepaskan orang itu terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan menelepon nomornya dengan begitu tenang, yang membuatnya benar-benar tertekan. Meskipun nama Sun Bao terdengar seperti orang yang tidak punya otak atau sangat kasar, sebenarnya dia adalah orang yang sangat cerdas. Justru karena itulah Sun Jianjun sangat menghargai dan menghormatinya. Saat baru mengetahui adiknya diculik, ia tetap tenang dan malah berharap agar Ji Fei tergerak dan melepaskan orang tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun sekarang tidak ada jalan lagi. "Ji Fei, kamu memukul seorang wanita, tidakkah kamu merasa sangat tidak tahu malu?" Ji Fei tersenyum tipis. "Aku tidak merasa malu. Sebaliknya, menurutku menyentuh seorang wanita adalah hal yang sangat baik." "Ji Fei, kamu..." Sun Bao hampir dibuat gila oleh Ji Fei. Ia sangat tersinggung oleh sikap Ji Fei yang kurang hormat. "Sun Bao, aku tidak berbohong padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya, karena adikmu memarahiku dan bahkan mengusirku dari New Century Plaza. Dia meninggalkan kesan yang sangat arogan dan mendominasi. Aku tidak akan merasa khawatir atau malu saat berurusan dengan wanita seperti itu." "Ji Fei, kamu
Tidakkah kamu memperhatikan identitasmu? Identitas? Apa itu identitas? Bukankah pamanmu juga tidak peduli dengan identitasnya sendiri? Bukankah dia juga tidak tahu malu? Aku baru belajar darinya. Tapi aku jauh lebih baik darinya. Aku tidak melakukan hal seperti menelantarkan istri dan putrinya. Ji Fei melanjutkan sambil tersenyum. Ji Fei, kalau kamu berani, aku akan menemuimu di Pantai Cinta jam 8 malam ini. Berani. Dalam kemarahannya, Sun Bao akhirnya menantang Ji Fei untuk berduel. Ji Fei sudah menantikan pertarungan ini. Dia tidak takut pada pasukan Sun Jianjun. Dia hanya takut mereka tidak akan muncul. Sun Bao, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Mengingatkanku tentang apa? Sun Bao bertanya dengan marah. Kalau kamu lemah seperti kakakmu, jangan datang, kamu bukan tandinganku. Ji Fei, kamu, Sun Bao merasa paru-parunya hampir meledak karena marah. Di mata Ji Fei, dia sungguh sia-sia. Aku mengatakan yang sebenarnya. Karena aku telah melumpuhkan seni bela diri adikmu, aku tidak ingin kau kalah dalam pertarungan malam ini. Tidak ada gunanya membuang-buang waktuku. Lagi pula, aku rasa kau tidak pantas untuk pertarunganku. Ji Fei terus menggodanya. Panggilan, Sun Bao menghela napas. Napasnya bercampur dengan amarah dan kebencian, dan amarah yang bahkan lebih hebat. Kau benar-benar menghancurkan seni bela diri saudara perempuanku. Ya, adikmu sekarang jadi orang tak berguna yang bisa dibunuh dengan mudah. Kalau kau merasa dirimu sama tak bergunanya dengan dia, kusarankan kau jangan datang ke sini. Kalau tidak, kau hanya akan mati. Ji Fei, kamu, jangan khawatir. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Sun Bao yang marah tidak dapat menahan amarahnya lagi, berbicara dengan garang kepada Ji Fei. Senyum Ji Fei melebar. Sun Bao, aku akan mulai sekarang, di New Century Plaza, dan menunggu sampai jam 8 untuk menemuimu di Love Beach. Aku akan membawa adikmu bersamaku nanti. Jangan lupa bertemu di sana. Sun Bao sangat marah hingga hampir meledak. Ji Fei mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak pergi, adiknya pasti akan mati. Ji Fei, kamu kejam sekali. Aku akan mengingatnya. Setelah mengatakan itu, ia menutup telepon dengan paksa. Saat itu, ia ingin mencincang Ji Fei dan menjadikannya makanan kura-kura. Awalnya ia berpikir bisa membunuh Ji Fei dengan tenang. Tetapi sekarang, ia diancam oleh Ji Fei. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sun Jianjun. Panggilan itu segera tersambung. Dan suara tenang Sun Jianjun terdengar dari ujung sana. Sun Bao, apakah ada kesempatan untuk bergerak? Paman, Sun Ning ditangkap Ji Fei setelah kemampuan bela dirinya lumpuh. Aku akan bertarung dengannya di Pantai Cinta malam ini. Sun Ning tertangkap dan lumpuh, nada bicara Sun Jianjun penuh dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Ya, Ji Fei sekarang ada di kantor Sun Ning. Dia tidak akan pergi sampai bertemu denganku. Sialan, apa Ji Fei mau bunuh diri? Paman, apa yang harus kita lakukan? Sun Bao tahu bahwa dia bukan tandingan Ji Fei. Pergilah seperti biasa, aku akan mengambil alih. Bagus, Sun Bao menutup telepon dengan tenang. Tatapan mata Sun Jianjun dipenuhi dengan kekejaman. Ji Fei, kau tidak ingin mati dengan baik. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Tanamkan cukup banyak bahan peledak untukku di Pantai Cinta. Sun Jianjun menutup telepon dengan sikap mendominasi. Bab 1810 ikan mulai muncul cinta pantai. Sesuai dengan namanya, ini adalah surga cinta. Pada siang hari, ini adalah tempat pemandian alam tempat banyak sekali pasangan, suami istri, dan kekasih bermain dan bergembira. Rasakan cinta, alami keindahan, dan nikmati kebahagiaan di dunia. Di malam hari, tak terhitung banyaknya orang yang akan melangsungkan upacara lamaran romantis di sini, melepaskan sepenuhnya kegelisahan hati mereka di malam hari. Pantai Cinta telah menjadi tempat yang indah dan sempurna untuk melangsungkan cinta. Pukul 8, Ji Fei dan Li Ruoxi membawa Sun Ning ke Pantai Cinta tepat waktu.
Zhao Lingshuang dan Zhao Lingbin telah dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat oleh Ji Fei. Bagaimanapun, Zhao Lingbin telah ditikam dan itu bukan luka ringan. Lagi pula, datang ke sini adalah hal yang berbahaya, dan dia tidak bisa membiarkan mereka, saudaranya, berada dalam bahaya. Zhao Lingshuang ingin menemaninya ke sini, tetapi ditolak oleh Ji Fei. Mereka bertiga tiba di Pantai Cinta dan melihat banyak orang di pantai. Ada juga banyak pasangan yang menampilkan adegan lamaran yang mengharukan, dan sesekali ada kembang api yang indah memenuhi langit. Ji Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu dan tertarik. Ia memeluk Li Ruoxi di sampingnya dan berkata, "Istriku, tempat ini sangat romantis." Li Ruoxi mengangguk, "Ya, aku berharap kita bisa mengalami hari seperti ini suatu hari nanti. Bagaimana kalau setelah aku membunuh mereka hari ini, aku juga akan melamarmu dengan romantis?" goda Ji Fei sambil tersenyum. Mendengus, "Hari ini hampir pemakamanmu." Sun Ning kesal dengan kemesraan mereka berdua. Sebelum Li Ruoxi menjawab, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Ji Fei tertawa dalam hati, wanita ini tertipu lagi. Dia dan Li Ruoxi hanya ingin memprovokasi Sun Ning dan membuatnya marah. Dengan cara ini Anda bisa, tentu saja tidak akan ada yang tertarik pada wanita jelek sepertimu, mulutmu kotor, seperti harimau betina. Siapa yang mau wanita sepertimu pulang, untuk dijadikan hiasan, atau sebagai vas? Ji Fei sengaja mempermalukannya. "Diam, dasar bajingan, apa hakmu untuk bilang aku bermulut kotor?" Sun Ning meraung dengan marah. "Mulutmu kotor, tapi kau tak mau mengakuinya, kan?" Ji Fei sengaja meninggikan suaranya. "Semuanya, ayo lihat, wanita cantik ini bermulut kotor dan dia tak mau mengakuinya. Bagaimana kalau seseorang menciumnya dan mencobanya?" Pertengkaran mereka telah membuat yang lain khawatir. Teriakan keras Ji Fei membuat semua orang khawatir. Beberapa orang menoleh, bahkan ada yang berjalan mendekat. Sun Ning jadi gila sekarang, apa dia mau mempermalukan dirinya sendiri? "Ji Fei, diam, banyak yang mengejarku. Aku tidak butuh mereka untuk membuktikan diri." Sebagai manajer New Century Plaza, dia selalu sangat bangga, dan banyak orang yang mengejarnya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Lagi pula, kalau dia dicium orang, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi orang lain? Bukankah itu sangat memalukan? Jadi, dia segera menyangkalnya dengan marah. "Hanya ada yang merasa dia cantik. Menurutku, dia cuma perempuan bau, keras kepala, dan bermulut kotor. Dia bikin aku muak, bahkan kesal." Ji Fei terus berbicara kepada orang banyak. Para penonton awalnya mengira Sun Ning cantik, tetapi kesombongan Sun Ning dan klaimnya yang terus-menerus bahwa banyak orang mengejarnya membuat banyak orang merasa sangat tidak nyaman dengan kata-katanya, dan mereka bahkan merasa bahwa dia memandang rendah mereka, sehingga banyak orang yang marah. Wanita yang tidak tahu malu, dia bahkan memuji dirinya sendiri karena cantik. "Siapa bilang tidak? Kurasa tidak ada yang secantik pacarku. Tidak ada seorang pun yang menyukai wanita seperti dia." Semua orang mulai mengejek Sun Ning satu demi satu. Amarah Sun Ning memuncak berkali-kali, dan ia hampir meledak beberapa kali. "Ji Fei, ini serangan pribadi, sungguh tak tahu malu." "Tidak. Aku hanya memintamu membuktikan apakah benar-benar ada yang menyukaimu. Apakah ada yang tertarik padamu? Kau bahkan tidak bisa membuktikannya." "Kamu..." Sun Ning sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Ji Fei sangat menyayat hati. Saat itu, terdengar keributan dari luar kerumunan. "Wanita macam apa ini? Kalau dia cantik, kita bisa menyelamatkannya tanpa rasa jijik." Kerumunan itu bubar dan 7 atau 8 pemuda berambut kuning masuk. Ketika beberapa orang muncul, banyak orang memberi jalan kepada mereka. Beberapa orang yang sering pergi ke pantai dengan hormat memanggil mereka Saudara Feng. Saudara Feng dan teman-temannya adalah orang-orang yang menjemput cinta di Pantai Cinta ini. Ada orang yang jatuh cinta setiap hari, tetapi ada juga yang patah hati dan mabuk. Orang-orang inilah yang ditinggalkan oleh cinta, dan merekalah yang memungut rampasan cinta,
lalu mereka direnggut dan menjadi perempuan yang dieksploitasi oleh mereka. Aku baru keluar hari ini dan belum menemukan mangsa. Tiba-tiba aku mendengar Ji Fei dan yang lainnya ribut. Aku langsung berlari seperti kucing yang sedang mencium bau ikan. Ketika Ji Fei melihat orang-orang ini muncul, ia diam-diam senang. Sempurna, ini adalah sumbu terbaik. Wanita ini, aku sudah bilang dia jelek dan bermulut kotor. Tapi dia tetap tidak mau mengakuinya. Kalau kamu tertarik, kamu bisa mencium mulutnya dan mencicipinya. Ji Fei mendorong Sun Ning keluar. Ketika Feng Ge dan yang lainnya melihat Sun Ning, mata mereka langsung berbinar. Ia memiliki wajah oval yang cantik, mata besar, alis berkerut, dan mengenakan seragam standar all. Ini adalah pakaian standar untuk pekerja kerah putih wanita. Mereka sering menemukan wanita dan mendandani mereka seperti ini. Tetapi mereka tidak memiliki temperamen seperti Sun Ning. Sekarang wanita di depanku memiliki temperamen seperti ini. Dia sungguh sempurna. Kebocoran ini benar-benar apa yang selalu mereka impikan. Feng Ge dan yang lainnya langsung gembira. Feng Ge tak kuasa menahan diri untuk menggosok-gosokkan kedua tangannya dan melangkah maju dengan senyum mesum di wajahnya. Gadis ini sangat cantik. Aku akan melakukannya dengan enggan untuk melihat apakah dia bau. Tampaknya dia belum begitu bersedia dan hanya ingin menyelamatkan Sun Ning. Sun Ning begitu marah dan terhina hingga hampir muntah darah. Dengan penampilannya, dia masih harus memaksa pihak lain melakukan hal sesulit itu. Menurutmu, kamu itu apa? Saudara Feng di sisi lain mengulurkan tangan untuk menarik Sun Ning sambil berbicara. Kemampuan bela diri Sun Ning kini telah lumpuh, membuatnya menjadi orang yang tidak berguna, bahkan bukan orang biasa. Saat berhadapan dengan tangan terulur saudara Feng, ia tak sempat menghindar dan langsung dicengkeram oleh saudara Feng. Ah, Sun Ning ketakutan dan berteriak, Ji Fei, dasar bajingan, kau tidak akan mati dengan baik. Ah, jangan cium aku. Saat Sun Ning melihat Feng Ge mencoba memaksanya menciumnya, dia tiba-tiba berteriak ketakutan dan gugup. Orang-orang yang menonton di tempat kejadian juga tersentuh oleh sikap dominan Feng Ge. Beri aku ciuman, beri aku ciuman. Semua orang berteriak serempak dan suasana di tempat kejadian perkara lebih meriah dari kembang api. Senyum tersungging di mata Ji Fei. Ia melihat sekeliling dan mendapati beberapa sosok bergerak, atau lebih tepatnya, mereka sedang menuju ke arahnya. Senyum di bibir Ji Fei menjadi lebih intens, ikan mulai bermunculan, bersambung.